Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Stiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fadilah. Ya, kira-kira bagaimana sih kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik, sehat semuanya. Bagaimana dengan kabar Bu Fadilah? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Kira-kira pada hari ini adakah perbincangan atau percakapan yang akan kita lakukan hari ini tentang Iya, Bu. permasalahan ataupun yang akan Ibu sharing kepada saya? Iya Bu Fadilah, di sini saya agak kebingungan. Ada seorang anak didik saya di kelas itu yang mengalami bimbingan khusus, Bu, mengalami anak berkebutuhan khusus. Oh, ada salah satu siswanya yang berkebutuhan khusus, Bu ya? Iya. Ya, kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan atau inginkan dalam percakapan kita pada hari ini? Saya ingin ini Bu bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik saya secara tidak pilih kasih Bu. Saya samaratakan dengan peserta didik yang lain. Bagaimana? Berarti Ibu yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini memberikan pembelajaran yang sama rata Bu ya, antara siswa yang normal ataupun siswa yang sedikit memiliki kebutuhan khusus Bu ya? Iya Bu Fadilah, betul. Ya. Kira-kira kebutuhan khusus seperti apa sih yang ada pada siswa Ibu tersebut? Anak peserta didik saya sering mengalami temperamental Bu, sering mengalami Temperamental. Iya. Itu sudah bagaimana Bu? Apakah itu seberapa sering anak tersebut menunjukkan sikap-sikap atau gejala seperti itu Bu? Sering Bu, hampir setiap hari bersikap seperti itu pada awal pada awal masuk ke kelas yang saya pegang. Kira-kira itu siswa tersebut sekarang posisinya berada di kelas berapa Bu? Di kelas 4 Bu Fadilah, saya kebetulan menjadi wali kelas 4 di tahun ini. Berarti sudah termasuk dalam kategori kelas tinggi Bu ya? Iya, sudah masuk ke kategori kelas tinggi. Nah, kan Ibu kan sudah melihat tuh bagaimana siswa tersebut. Kira-kira apa sih yang sudah pernah Ibu lakukan? Yang saya lakukan untuk merubah sikap dari peserta didik saya, pertama saya merubah sikapnya, saya melakukan pendekatan secara personal Bu kepada peserta didik tersebut. Saya lakukan pendekatan, langkah yang awal saya telusuri dulu di rumah bagaimana. Saya juga menanyakan kepada guru di kelas rendahnya. Jadi saya bukan hanya melihat dia hanya di kelas, jadi saya telusuri dulu seperti apa peserta didik saya di kelas 3 dan di rumah. Ya. Berarti Ibu sudah menelusuri Bu ya? Ya, sudah Bu, sudah. Kira-kira apa sih solusi yang coba Ibu berikan untuk menghadapi atau memberikan solusi kepada siswa tersebut? Solusi yang saya berikan kepada peserta didik saya tersebut adalah saya mengajak teman yang lain melakukan pendekatan kepada peserta didik saya tersebut. Pada awalnya anak tersebut itu pernah mengalami trauma Bu, jadi dia itu takut kepada teman yang ada di dekatnya. Tapi sebenarnya kalau teman yang ada di dekatnya itu bisa bersikap lebih lembut, lebih ramah, anak itu pun bisa welcome. Jadi di sini memberikan tauladan kepada peserta didik
yang lain bahwa kita tuh harus bersikap lembut dan bisa menerima semua keadaan teman itu semua sama tanpa kita membeda-bedakan. Ya, berarti Ibu tadi Bu ya, selain melakukan pendekatan personal itu sendiri, Ibu juga melakukan pendekatan personal itu bersama siswa-siswa yang lain Bu ya, dan juga berkomunikasi dengan orang tua Bu ya. Ya, yang jelas saya juga melakukan komunikasi dengan orang tua, dengan guru di kelas rendahnya, bagaimana yang dia lakukan, guru yang beliau lakukan semasa peserta didik saya tersebut di kelas 3, seperti apa sih penanganannya. Jadi saya banyak bertanya, menelusuri dari itu, melakukan diagnostik awal Bu. Ya, kira-kira selain itu, apa saja sih yang telah Ibu coba lakukan selain pendekatan? Kira-kira dalam proses pembelajaran itu seperti apa, Bu? Dalam proses pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya lihat apa sih yang dia sukai dari peserta didik saya tersebut. Ternyata peserta didik saya tersebut termasuk peserta didik yang mempunyai kemampuan belajar secara visual, Bu. Jadi dia lebih suka melihat gambar-gambar yang bergerak, jadi melihat video, tayangan-tayangan video, karena dia kalau dilihatkan suara dan benda yang bergerak, dia itu akan terdiam dan akan memperhatikan dan lebih fokus dalam pembelajarannya. Berarti di sini Ibu sudah menerapkan pelajaran berdiferensiasi Bu ya. Berarti di situ bisa terlihat Bu ya, siswa itu akan terlihat fokus pada saat mengikuti pembelajaran. Misalkan Ibu kasih pembelajaran yang bersifat visual Bu ya. Ya. Kira-kira seberapa penerapan pembelajaran dan pendekatan itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 kira-kira sudah pada angka berapakah penerapan yang Ibu berikan itu kepada siswa Ibu? Sudah mencapai angka 7 Bu. Oh, alhamdulillah Bu ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Selain itu Bu, kira-kira rencana apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa tersebut ataupun peserta didik tersebut di dalam pembelajaran di dalam kelas ataupun dalam kegiatan sosialisasi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan teman-temannya? Kalau pembelajaran di kelas, saya akan mencoba pembelajaran secara bervariasi, dan saya juga akan membuat pembelajaran secara berkelompok. Anak itu lama-lama akan bersahabat dengan teman sekelompoknya, mulai bisa berbicara, mulai hilang temperamennya. Ternyata dia itu kalau kita dekati dan teman yang di kelasnya itu mau mengajak dia untuk bekerja sama, dia juga welcome Bu. Kemudian untuk kepada teman-teman yang lain ya saya beritahu bahwa ada teman dari kalian yang mempunyai latar belakang yang tidak sama dengan kita, jadi kita harus lebih melakukan pendekatan, jangan membuli kayak gitu. Alhamdulillah penerapan itu berjalan dengan baik Bu. Ya, sudah berjalan dengan baik Bu ya. Iya. Nah, solusi yang Ibu berikan sungguh sudah tepat. Semoga bisa dapat menjalankan seterusnya. Kira-kira apa sih komitmen Ibu untuk semua ini, untuk penerapan yang Ibu berikan kepada siswa tersebut? Komitmen saya terhadap peserta didik saya itu ya harus saya tingkatkan dan saya berikan pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian lebih mengajak anak tersebut gembira terlebih dahulu Bu, yang pertama. Berarti yang pertama itu siswa tersebut merasa nyaman Bu ya, merasa gembira pada saat proses pembelajaran ya. Iya, betul sekali Bu. Selanjutnya, kira-kira siapa saja sih yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana yang telah Ibu buat ini?
yang membantu saya untuk membuat rencana ini yang pertama adalah kepala sekolah saya sebagai penanggung jawab, kemudian orang tua dari peserta didik saya mendukung, dan peserta didik saya untuk berkolaborasi bersama dengan teman yang mempunyai keterbelakangan tersebut, Bu. Ya berarti banyak kolaborasi Bu ya, kolaborasi dengan teman, kepala sekolah, orang tua, dan juga melibatkan seluruh siswa di kelas Bu ya. Iya, iya Bu, kan tidak bisa sendiri. Peserta didik yang lain pun harus dilibatkan dalam hal ini. Ya benar sekali Bu. Iya. Kira-kira setelah melakukan ini, kira-kira bagaimana tindak lanjut Ibu untuk selanjutnya Bu? Tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah saya melakukan kegiatan dengan orang tua secara kolaborasi dengan orang tua saya lakukan secara berkala. Orang tua juga saya mohon bantuannya untuk selalu memperhatikan anaknya. Jadi kepala sekolah juga saya ajak berkolaborasi untuk menangani bagaimana agar pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik saya bisa berlangsung dengan kesinambungan, dan saya juga mengajak peserta didik saya untuk selalu berkolaborasi dengan temannya tanpa ada jarak dan tanpa ada bully, Bu. Iya, iya. Berarti yang terutama Bu ya, kolaborasi dengan orang tuanya Bu ya. Iya, dengan orang tua. Berarti Ibu melakukan kolaborasi itu secara rutin Bu ya dengan orang tuanya. Secara rutin, karena anak tersebut setiap hari orang tua mengantar dan menjemputnya, Bu. Terkadang juga orang tua masih menunggu karena anak tersebut belum bisa terlalu ditinggal jauh dari orang tuanya. Masih berarti kolaborasi ini sangat ini Bu ya, sangat berlangsung dengan baik dikarenakan setiap hari Bu ya bertemu dengan orang tuanya, jadi komunikasinya sangat berjalan dengan lancar Bu ya. Iya, iya, alhamdulillah orang tuanya juga peduli dengan anaknya, jadi setiap hari mengantar, menjemput, jadi saya bisa bercerita apa yang terjadi dengan anaknya tersebut. Intinya kolaborasi, Bu Fadilah. Iya, saya sangat setuju sekali dengan solusi-solusi yang Ibu berikan tentang bagaimana Ibu menerapkan proses pembelajaran pada siswa tersebut dengan cara melibatkan warga sekolah, terutama orang tua dan juga siswa Bu ya. Iya Bu. Dari percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah yang saya dapatkan dari percakapan sore hari ini, Bu Fadilah, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada di kelas saya. Saya lebih menemukan solusi bagaimana berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana saya bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas saya, Bu Fadilah. Ya. Terima kasih Bu Fadilah. Bu Fadilah sudah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya, Bu. Iya, ya, sama-sama Ibu. Sedikit lagi ada pertanyaan Bu ya. Kira-kira kapan sih rencana ini akan Ibu laksanakan? Rencana ini akan saya terapkan di minggu-minggu depan, Bu. Oh, sudah mulai Ibu terapkan pada pelajaran minggu depan Bu ya? Insya Allah sudah saya terapkan. Ya, dan semoga saja apa yang Ibu harapkan, Ibu inginkan untuk peserta didik Ibu tersebut dapat terlaksana dengan baik Bu ya? Ya, amin Bu Fadilah. Selanjutnya, kira-kira ada yang lain nggak yang ingin Ibu bicarakan kepada saya? Sudah Bu, sudah cukup.
saya sudah bisa menemukan solusi. Ternyata dari semua permasalahan yang saya hadapi bisa saya lakukan dengan kolaborasi. Intinya di sini adalah kolaborasi yang baik antara saya sebagai wali kelas dengan orang tua peserta didik saya dan dengan peserta didik saya yang lain. Jadi kok betapa pentingnya kita meningkatkan kolaborasi dalam pembelajaran. Iya, benar sekali Bu. Kolaborasi itu sangat penting sekali. Nah, perasaan Ibu setelah sharing dengan saya ini bagaimana kira-kira? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang. Jadi saya tidak terbebani lagi dengan permasalahan yang ada di kelas saya dengan peserta didik saya yang mengalami hal tersebut. Jadi saya bisa menemukan solusi berkat kita bisa berbicara di dunia maya ini. Iya. Alhamdulillah Bu ya, kalau Ibu merasa lega dengan sedikit lega dengan permasalahan yang telah Ibu alami. Sepertinya percakapan kita cukup sampai di sini Ibu. Semoga rencana yang Ibu terapkan nanti akan berjalan dengan lancar. Kita bertemu lagi pada minggu-minggu selanjutnya Ibu. Jika nanti mungkin Ibu akan melakukan sharing kembali kepada saya tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Ibu temui di dalam kelas Bu ya. Iya Bu. Iya. Terima kasih Bu Stiani untuk perbincangan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai jumpa kembali Bu Stiani. Iya Bu Fadila, terima kasih. Sama-sama.